Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Honorer baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Di video kali ini kembali admin akan menyajikan sebuah berita terkait dengan P3K. Dalam hal ini adalah pendataan honorer. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana mekanismenya, berikut beritanya. BKD gencar sosialisasi pendataan honorer. Dokumen disalin dalam bentuk PDF. Apa saja? Nah, berikut beritanya untuk Bapak Ibu semuanya. Dikutip dari jpnn.com, Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD di sejumlah wilayah gencar menyosialisasikan pendataan honorer di seluruh instansi agar menyiapkan data untuk pendataan di aplikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ketua DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan sejumlah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait pendataan non-aparatur sipil negara. Menurut dia, hal ini supaya honorer yang memenuhi syarat masuk pendataan. Saya mendapat laporan dari kawan-kawan pengurus. Mereka sudah mendekati BKD dan mendapatkan informasi mengenai pendataan ini, kata Sutopo kepada jpnn.com Sabtu 13 Agustus. Lebih lanjut, dia mencontohkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, BKD sangat proaktif dengan menyosialisasikan SE Menpan RB. Nomornya berikut ya Bapak Ibu. Berapa poin utama yang disosialisasikan itu sebagai berikut. Jadi yang pertama, tenaga non-ASN yang bisa diusulkan atau diajukan untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah memiliki masa kerja paling rendah 1 tahun terhitung dari 1 Januari 2021 sampai sekarang masih aktif. Ya, jadi poin pertama dalam sosialisasi itu bahwa diusulkan ya atau diajukan untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu honorer yang memiliki masa kerja paling rendah 1 tahun terhitung. Nah, terhitung 1 Januari 2021 sampai sekarang masih aktif. Nah, itu ya poinnya. Kemudian yang kedua, honorer diminta menyiapkan SK asli dari awal pengangkatan sampai SK akhir tahun 2022. Dan yang ketiga adalah ijazah asli terakhir ya. Ijazah asli yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian yang keempat KTP dan kartu keluarga asli. Serta yang kelima adalah daftar gaji. Ya, sosialisasi yang keenam adalah dari poin 2 sampai poin 5 di-scan dalam bentuk PDF. Ya, ini Bapak Ibu ya penting untuk diketahui bahwa dari poin 2 sampai poin 5 itu di-scan dalam bentuk PDF. Yang ketujuh, pengisian formulir belangko ada di masing-masing instansi. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada formulir atau belangko yang ada di sekolah Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu ya. Untuk yang ke-8, batas akhir pengajuan sampai akhir Agustus 2022. Poin yang ke-9, diinput ke sistem oleh masing-masing instansi. Kemudian yang ke-10, biarpun SK yang menandatangani dari pihak kepala sekolah ini bisa diajukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini lanjutnya ya. Untuk honorer K2 ada tambahan syarat yaitu masuk database BKN dan memiliki nomor tes CPNS 2013. Nah, ini terang Bapak Sutopo ya. Dengan sosialisasi itu, Sutopo menghimbau agar honorer menyiapkan dokumen-dokumen tersebut dan mengawal pendataan. Dia menegaskan jangan sampai tercecer dan tidak masuk data karena fatal akibatnya dan dianggap bukan honorer lagi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini penting sekali untuk diperhatikan dan dipersiapkan poin-poin yang sudah disampaikan tadi ya, dan dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga nanti bisa Bapak Ibu input ketika belangko sudah tersedia di instansi masing-masing. Nah, cukup sekian berita atau informasi terkait dengan perkembangan P3K yang dapat admin sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.